Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin perkenalkan diri. Praja Pratama, Bintang Ramadan Putra Karanov, NPP 350862, asal pendaftaran Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai hasil kerja saya, yaitu folio mengenai ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari ilmu pemerintahan tersebut. Ilmu pemerintahan adalah suatu disiplin yang mempelajari struktur, fungsi, dan dinamika pemerintahan dalam mengelola masyarakat dan sumber daya. Dalam konteks yang lebih luas, ilmu ini berperan penting dalam memahami mekanisme pemerintahan, kebijakan publik, dan interaksi antara pemerintah dan warga negara. Penguasaan terhadap ilmu pemerintahan menjadi krusial bagi para pemimpin, praktisi, dan akademisi yang ingin berkontribusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengantar ilmu pemerintahan. Baik, pertama akan dibahas pemahaman dasar tentang ilmu pemerintahan, termasuk ciri-ciri dan karakteristiknya sebagai sebuah ilmu, serta pandangan divergensi dan konvergensi yang ada dalam studi pemerintahan. Selain itu, proses pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui pengaruh berbagai budaya juga akan menjadi fokus pembahasan pada folio atau makalah ini. Hubungan antara pemahaman ilmu pemerintahan dan kebenaran dalam ilmu sosial akan diuraikan. Di sini penting untuk memahami berbagai pendekatan dalam mencari kebenaran, termasuk kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam konteks pemerintahan. Bagian berikutnya akan mengeksplorasi keterkaitan antara ilmu pemerintahan dan filsafat ilmu dengan menyoroti aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mempengaruhi perkembangan ilmu pemerintahan. Hal ini akan memberikan wawasan mengenai landasan filosofis yang mendasari studi pemerintahan. Selanjutnya, makalah ini akan membahas hubungan antara pemahaman ilmu pemerintahan dan penelitian. Fokus utama di sini adalah pada inti penelitian ilmu pemerintahan, serta perbandingan antara aliran Anglo-Saxon dan Eropa kontinental dalam kajian pemerintahan. Makalah ini akan mengeksplorasi keterkaitan antara ilmu pemerintahan dan perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi menuju kelas dunia. Dengan membahas berbagai aspek ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang peran penting ilmu pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa saja ciri-ciri yang menjelaskan pemerintahan sebagai sebuah ilmu? Yang kedua, bagaimana pandangan divergensi dan konvergensi memengaruhi pemahaman terhadap pemerintahan sebagai ilmu? Yang ketiga, apa proses pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui peluburan budaya besar dunia? Yang keempat, bagaimana upaya pencarian kebenaran dalam ilmu sosial dapat menghasilkan pandangan yang bias? Dan yang terakhir, apa inti dari penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lainnya? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu menjelaskan ciri-ciri yang mendasari pemerintahan sebagai sebuah ilmu. Yang kedua, bertujuan untuk menganalisis pandangan divergensi dan konvergensi dalam ilmu pemerintahan. Yang ketiga, menggambarkan proses pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui pengaruh budaya global. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai pandangan dalam pencarian kebenaran dalam ilmu sosial. Dan yang terakhir, mengidentifikasi inti penelitian ilmu pemerintahan dan perbandingannya dengan ilmu sosial lainnya. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan, yaitu pemahaman dasar dalam mendalami pengantar ilmu pemerintahan. Pemahaman dasar dalam mendalami pengantar ilmu pemerintahan
sangat penting untuk memahami karakteristik dan esensi pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu. Salah satu ciri utama yang menjelaskan pemerintahan sebagai sebuah ilmu adalah sifatnya yang sistematis. Ilmu pemerintahan disusun secara terstruktur dengan teori, konsep, dan metode yang saling terkait. Ini membuatnya berbeda dari pengetahuan yang bersifat deskriptif. Selain itu, ilmu pemerintahan juga bersifat empiris, yang berarti bahwa pengetahuan yang dihasilkan didasarkan pada data dan fakta yang dapat diamati dan dapat diuji. Proses penelitian dalam ilmu pemerintahan harus mampu menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara akademis. Ilmu pemerintahan adalah interdisipliner, menggabungkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, politik, dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena pemerintahan. Selain itu, sifat normatif dalam ilmu pemerintahan menunjukkan pentingnya nilai-nilai dan etika dalam analitis. Pemerintahan tidak hanya berurusan dengan struktur dan proses, tetapi juga dengan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik. Akhirnya, ilmu pemerintahan bersifat dinamis, terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks pandangan divergensi dan konvergensi, terdapat dua pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami ilmu pemerintahan. Pandangan divergensi menunjukkan perbedaan pendekatan dan perspektif dalam menganalisis fenomena pemerintahan. Misalnya, pendekatan yang lebih fokus pada teori politik dibandingkan dengan pendekatan administrasi publik. Sementara itu, pandangan konvergensi mencerminkan kesamaan atau titik temu antara berbagai pendekatan yang ada dalam ilmu pemerintahan. Misalnya, saat berbagai disiplin ilmu berkolaborasi untuk memahami kebijakan publik, terdapat konvergensi antara ekonomi, politik, dan sosiologi yang memperkaya analisis dan pemahaman terhadap kebijakan tersebut. Pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses melting pot budaya besar dunia. Budaya barat memperkenalkan konsep-konsep penting seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan berbasis hukum yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan pemerintahan modern di Indonesia. Di sisi lain, budaya timur menekankan pada nilai-nilai komunitas, kolektivisme, dan harmoni sosial yang tetap relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam. Selain itu, budaya lokal turut berperan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan sistem pemerintahan adat yang relevan, menciptakan sinergi antara nilai-nilai lokal dan global dalam pembentukan ilmu pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan kebenaran ilmu. Ketika membahas hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dan kebenaran ilmu, penting bagi kita untuk memahami bahwa pencarian kebenaran dalam ilmu sosial seringkali dihadapkan pada berbagai pandangan yang bias. Bias ini dapat muncul karena subjektivitas peneliti yang dapat memengaruhi analisis dan interpretasi data. Selain itu, keterbatasan data yang tidak lengkap atau tidak representatif juga dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Konteks sosial dan budaya di mana penelitian dilakukan turut berkontribusi pada pandangan yang bias. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran, peneliti perlu bersikap kritis dan reflektif, mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada. Dalam konteks ini, terdapat beberapa konsep kebenaran yang penting untuk dipahami. Kebenaran koherensi adalah salah satu aspek yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dan tidak bertentangan dengan pernyataan lain dan telah diterima sebagai benar. Dalam ilmu pemerintahan,
Teori atau konsep yang diajukan harus dapat dijelaskan dan diterima dalam kerangka pemikiran yang lebih luas. Sementara itu, kebenaran korespondensi berfokus pada kesesuaian antara pernyataan dan fakta di dunia nyata. Dalam hal ini, teori atau argumen dalam ilmu pemerintahan harus dapat diuji dan dibuktikan melalui data empiris yang ada. Kebenaran pragmatis menawarkan pandangan bahwa kebenaran dapat dinilai dari sejauh mana teori atau ide dapat diterapkan dalam praktik. Dalam konteks ilmu pemerintahan, teori yang dianggap benar adalah yang mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah praktis dalam pemerintahan, sehingga relevan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan filsafat ilmu. Hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dan filsafat ilmu sangat penting untuk memahami dasar-dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pemerintahan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang filsafat ilmu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek pemerintahan, serta dinamika yang mempengaruhinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ontologi dalam ilmu pemerintahan. Ontologi berkaitan dengan hakikat realitas yang teliti dalam ilmu pemerintahan. Dalam hal ini, ontologi mengajak kita untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai apa itu pemerintahan. Ini mencakup analisis terhadap entitas apa yang terlibat dalam pemerintahan, baik itu lembaga, individu, maupun masyarakat. Misalnya, dalam konteks pemerintahan, kita dapat mengidentifikasi berbagai aktor, seperti pejabat pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah, serta peran dan interaksi antara mereka. Pentingnya pemahaman ontologi dalam ilmu pemerintahan tidak dapat diabaikan. Dengan memiliki kerangka ontologis yang jelas, peneliti dapat membangun analisis yang kokoh tentang bagaimana pemerintahan berfungsi dan bagaimana kebijakan publik diterapkan. Misalnya, apakah pemerintahan dianggap sebagai entitas yang statis dan terstruktur, ataukah lebih dinamis dan terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti budaya dan ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu dalam merumuskan teori-teori yang relevan dan memberikan konteks bagi penelitian lebih lanjut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang epistemologi dalam ilmu pemerintahan. Di sisi lain, epistemologi berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dalam ilmu pemerintahan diperoleh dan dikembangkan. Ini mencakup metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta cara validasi pengetahuan yang dihasilkan. Pemahaman tentang epistemologi membantu peneliti untuk memilih metode yang tepat dalam penelitian dan mengembangkan teori yang relevan. Sebagai contoh, dalam ilmu pemerintahan terdapat berbagai pendekatan yang dapat diambil, mulai dari pendekatan kualitatif yang lebih bersifat deskriptif sehingga pendekatan kuantitatif yang lebih numerik dan terukur. Epistemologi juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian pemerintahan dapat dipercaya dan valid. Ini menjadi penting dalam konteks di mana kebijakan publik seringkali dibentuk berdasarkan temuan-temuan penelitian. Oleh karena itu, kesadaran akan metodologi dan validasi pengetahuan menjadi sangat krusial dalam menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai aksiologi dalam ilmu pemerintahan. Aksiologi yang membahas nilai-nilai dan etika dalam penelitian dan praktik pemerintahan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Dalam ilmu pemerintahan, keputusan yang diambil tidak hanya berkaitan dengan fakta dan data, tetapi juga dengan pertimbangan moral dan etika. Misalnya, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dengan mempertimbangkan moral dan etika. Terkait kebijakan publik,
para pengambil keputusan harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Peneliti perlu menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab dalam penelitian mereka, serta mempertimbangkan implikasi etis dari hasil penelitian yang mereka hasilkan. Ini termasuk pertimbangan tentang bagaimana data dikumpulkan, bagaimana orang-orang terlibat dalam penelitian, dan bagaimana hasil penelitian diterapkan dalam praktik. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin perkembangan ilmu pemerintahan. Perkembangan ilmu pemerintahan seiring waktu menunjukkan bagaimana disiplin ini terus beradaptasi dan berubah sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi, serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, ilmu pemerintahan tidak hanya berfokus pada struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi juga pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya, muncul pemerintahan digital telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan keamanan data. Pemahaman yang mendalam tentang perkembangan ini membantu peneliti dan praktisi untuk menavigasi tantangan dan peluang baru dalam bidang pemerintahan. Secara keseluruhan, hubungan antar pemerintahan dan filsafat ilmu sangat penting dalam membentuk kerangka kerja analitis yang kuat. Ontologi memberikan pemahaman tentang entitas dan hubungan dalam pemerintahan. Epistemologi menawarkan panduan untuk metode dan validasi pengetahuan. Sementara itu, aksiologi menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami ketiga aspek ini, kita dapat lebih baik memahami dan mengatasi kompleksitas yang ada dalam pemerintahan, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan penelitian pemerintahan. Dalam konteks penelitian pemerintahan, terdapat core atau inti penelitian ilmu pemerintahan yang membedakannya dari ilmu sosial lainnya. Core penelitian ini meliputi analisis kebijakan, pemerintahan, administrasi publik, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian dalam ilmu pemerintahan harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan praktik pemerintahan. Hal ini berbeda dengan ilmu sosial lainnya yang mungkin lebih fokus pada aspek-aspek tertentu, seperti psikologi, sosial, atau ekonomi. Aliran ilmu pemerintahan juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu aliran Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Aliran Anglo-Saxon cenderung lebih pragmatis dan berbasis pada pendekatan empiris, mendorong penelitian yang berorientasi pada praktik dan hasil. Sementara itu, aliran Eropa kontinental lebih terfokus pada teori dan filosofi, menekankan pada struktur dan regulasi dalam pemerintahan. Perbedaan ini mempengaruhi cara penelitian dilakukan dan bagaimana hasilnya diterapkan dalam praktik pemerintahan. Dalam penelitian pemerintahan, penerapan kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya valid secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis. Kebenaran koherensi membantu memastikan bahwa teori yang diajukan tidak bertentangan dengan teori lain. Sedangkan kebenaran korespondensi menekankan pentingnya data empiris. Kebenaran pragmatis berfokus pada nilai praktis dari penelitian, sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam pemerintahan. Baik, pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi. Dalam konteks reformasi birokrasi, hubungan antara pemahaman pengantar
ilmu pemerintahan dan perkembangan pemerintahan menjadi semakin relevan. Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja aparatur pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntunan masyarakat yang semakin menginginkan pemerintahan yang responsif dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Dalam pengantar ilmu pemerintahan, fokus utama penelitian adalah aspek-aspek yang mendukung pencapaian tujuan ini, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya, core penelitian dalam ilmu pemerintahan. Core atau inti penelitian dalam ilmu pemerintahan sangat penting dalam konteks reformasi birokrasi. Penelitian ini berupaya untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek pemerintahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efisiensi dalam birokrasi adalah kunci untuk memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan secara optimal tanpa adanya pemborosan. Penelitian yang mendalam tentang praktik-praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Transparansi juga merupakan aspek penting dalam reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dapat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana informasi tentang kebijakan dan keputusan pemerintah dapat diakses oleh publik. Baik, lanjut. Transparansi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian dalam ilmu pemerintahan perlu meneliti mekanisme yang mendukung transparansi, seperti penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian informasi kepada publik. Akuntabilitas merupakan aspek ketiga yang tak kalah penting dalam pemerintahan. Pemerintah perlu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik. Dalam konteks ini, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme akuntabilitas dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan, baik melalui lembaga pengawas, audit publik, maupun partisipasi masyarakat. Dengan menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran ilmu pemerintahan. Aliran ilmu pemerintahan, baik Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental, juga berperan penting dalam reformasi birokrasi. Pendekatan Anglo-Saxon yang seringkali lebih pragmatis mendorong inovasi dalam praktik pemerintahan. Pendekatan ini memberikan penekanan pada penerapan teori dalam praktik dengan fokus pada hasil dan efektivitas. Dalam konteks reformasi birokrasi, pendekatan ini dapat mendorong penerapan teknologi modern dan praktik terbaik dalam pelayanan publik, serta mengadopsi inovasi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Sementara itu, pendekatan Eropa kontinental lebih menekankan pada struktur, peraturan, dan regulasi dalam pemerintahan. Pendekatan ini memberikan perhatian yang lebih besar pada kebijakan dan norma yang mengatur tindakan pemerintah. Dalam konteks reformasi birokrasi, pendekatan ini membantu mengidentifikasi dan merumuskan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta membangun struktur yang memungkinkan pemerintah beroperasi dengan lebih efektif. Penerapan kebenaran dalam penelitian pemerintahan. Dalam penelitian pemerintahan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, penerapan kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis menjadi sangat penting. Kebenaran koherensi memastikan bahwa teori dan argumen yang dikemukakan dalam penelitian saling mendukung dan tidak bertentangan. Ini penting untuk membangun suatu kerangka pemahaman yang utuh tentang dinamika pemerintahan dan praktik birokrasi. Penelitian yang tidak koheren dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman mengenai isu-isu pemerintahan. Kebenaran korespondensi menekankan pentingnya kesesuaian antara teori dan fakta di dunia nyata. Dalam konteks ini, penelitian dalam ilmu pemerintahan harus berlandaskan pada data empiris yang valid
dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akurat dan relevan sangat penting untuk memahami isu-isu yang dihadapi oleh pemerintahan dan untuk mengembangkan kebijakan yang efektif. Kebenaran pragmatis di sisi lain menilai kebenaran berdasarkan kemampuan teori atau ide untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah yang ada. Dalam konteks reformasi birokrasi, penelitian harus dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan aplikatif bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki sistem dan proses administrasi publik. Dengan demikian, penelitian dapat dalam ilmu pemerintahan tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga berkontribusi pada praktik nyata dalam pemerintahan. Selanjutnya, poin kontribusi pengantar ilmu pemerintahan. Dengan demikian, pengantar ilmu pemerintahan tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan dan pengembangan sistem pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Dalam konteks reformasi birokrasi, pemahaman yang mendalam tentang ilmu pemerintahan menjadi sangat penting. Para peneliti dan praktisi pemerintahan perlu terus melakukan kajian yang mendalam dan menerapkan hasil penelitian dalam praktik nyata, guna menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dapat membawa perubahan yang signifikan dalam cara pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan dukungan dari pemahaman yang kuat tentang pengantar ilmu pemerintahan, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang lebih baik dan tidak hanya memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu pemerintahan. Ada beberapa pakar yang mendefinisikan ilmu pemerintahan secara berbeda. Antara lain, yang pertama, menurut Wilson, tahun 1903, government in last analysis is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but of a few men, of many men, or of a new community prepared by organization to realize its own purpose with references to the common affairs or the community. Pemerintah dalam akhir urayanya adalah suatu pengorganisasi kekuatan. Tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atas kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka. Dengan hal-hal yang memberikan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Dan tersebut merupakan pendapat dari Wilson pada tahun 1903. Selanjutnya, menurut R. Mark Ivor tahun 1947, government is the organization of men under authority. How men can be governed. Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi Mark Ivor ini, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia itu dapat diperintah. A science of how men are governed. Yang ketiga, menurut D.G.A. Van Polge, artinya ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, menurut Merriam tahun 1997, tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice, general welfare, and freedom. Yang kelima, menurut C.F. Strong, government in the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state within and without. It must therefore have first military power or the control of armed force. Secondly, legislative power or the means of making laws. Thirdly, financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf. Maksudnya pemerintahan dalam arti luas
Baik, ulangi. Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencakupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keuangan negara masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan. Hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Yang keenam, menurut Apter tahun 1965, government is the most generalized membership unit processing a defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and a practical monopoly or corpus power. Jadi artinya pemerintahan itu merupakan suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya. Itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Yang selanjutnya menurut H.A. Brass tahun 1975, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Yang delapan, menurut Rosenthal tahun 1978, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Yang kesembilan, menurut Evan Gafar tahun 1991, ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik, alokasi otoritatif, nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat dalam penyelenggaraan sebuah negara. Yang ke-10, menurut Ngadisah tahun 2000, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang penstrukturan dan pengelolaan aktivitas pemerintahan dan dampaknya terhadap hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan lingkungannya. Yang ke-11, menurut Taliziduhu Ndraha tahun 2003, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memahami dan melindungi kebutuhan dalam tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ke-12, menurut Inu Kencana Syafi tahun 2005, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, pengaturan, legislatif, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Yang ke-13, menurut Mohadam Labolo, ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah sebagai unit kerja publik memenuhi dan melindungi tuntutan masyarakat yang diperintah. Yang ke-14, menurut Andreas Dananjaya tahun 2008, ilmu yang mempelajari kesalingan terkait antara posisi-posisi dan peran setiap pelaku pemerintahan. 15, menurut Ermaya Suradianata tahun 1998, pemerintah juga dikategorikan sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu pemerintahan merupakan pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan lembaga-lembaga publik dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara berlaku secara universal. Baik, jadi itu adalah beberapa pendapat pakar mengenai apa itu arti dari ilmu pemerintahan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan pusat dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama, kewenangan pusatnya yaitu pertahanan dengan simbol TNI. Keterangannya yaitu tidak boleh dikelola daerah sehingga daerah tidak boleh mengangkat TNI. Karena kalau mengangkat tentara sendiri disebut makar. Yang kedua, kewenangan keamanan dengan simbol Polri. Dengan keterangan tidak boleh dikelola daerah sehingga daerah tidak boleh mengangkat polisi sendiri. Yang ketiga, kewenangan fiskal dan moneter dengan simbol rupiah atau mata uang. Keterangannya tidak boleh dikelola daerah sehingga daerah tidak boleh membuat mata uang sendiri. Yang keempat, kewenangan agama dengan simbol hari-hari besar keagamaan. Keterangannya tidak boleh dikelola daerah sehingga daerah tidak boleh
mengatur dan menetapkan agama yang boleh ada di sebuah daerah maupun hari-hari besar keagamaan. Yang kelima, kewenangan peradilan dan justice dengan simbol aparat penegak peradilan, hakim, jaksa, dan panitera. Dengan keterangan tidak boleh dikelola daerah, sehingga daerah tidak boleh mengangkat sendiri aparat penegak peradilan seperti hakim, jaksa, dan panitera. Yang keenam, kewenangan politik hubungan luar negeri dengan simbol duta besar. Keterangannya tidak boleh dikelola oleh daerah sehingga daerah tidak boleh mengangkat dan mengirim duta besar ke negara lain. Selanjutnya ada yang namanya kewenangan daerah. Jadi kewenangan daerah ini ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu pendidikan. Keterangannya, mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan tidak harus tahu tentang teknis pendidikan. Namun mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan harus tahu tentang pengelolaan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi, dan pemberian pelayanan publik di bidang pendidikan di wilayah. Selanjutnya yaitu kewenangan kesehatan. Terangannya, mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan tidak harus tahu tentang teknik kesehatan. Namun mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan harus tahu tentang pengelolaan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi, dan pemberian pelayanan publik di bidang kesehatan di wilayah. Ya, selanjutnya kewenangan daerah yaitu ada lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, perpustakaan, dan itu merupakan kewenangan daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berbagai jenis penemuan yang ditemukan melalui proses non-ilmiah. Yang pertama, penemuan kebenaran secara kebetulan. Penemuan kebenaran secara kebetulan tidak lain dari takdir Tuhan, walaupun kebenaran sebenarnya kebetulan bukanlah kebenaran yang ditemukan secara ilmiah. Tetapi banyak penemuan tersebut telah mengguncangkan dunia ilmu pengetahuan, misalnya penemuan kristal urease oleh Dr. J.S. Summers pada tahun 1926. Pada suatu hari, Summers sedang bekerja dengan ekstrak aseton. Karena ia ingin bermain tenis, maka ekstrak aseton tersebut disimpan di dalam kulkas dan ia bergegas pergi ke lapangan tenis. Keesokan harinya, ia ingin meneruskan percobaan dengan ekstrak aseton yang disimpannya dalam kulkas. Dilihatnya telah timbul kristal-kristal baru pada ekstrak aseton tersebut. Kemudian ternyata kristal-kristal tersebut menjadi enzim urease yang amat berguna bagi manusia. Selanjutnya, penemuan secara akal sehat, common sense. Common sense merupakan serangkaian konsep-konsep atau bagian konseptual yang memuaskan untuk digunakan secara praktis. Akal sehat menghasilkan kebenaran dan pula dapat menyesatkan. Misalnya di abad ke-19 dengan akal sehat percaya bahwa hukuman untuk anak didik merupakan alat utama dalam pendidikan. Kemudian ternyata pendapat tersebut tidak benar. Hasil penelitian dalam bidang psikologi dan pendidikan menunjukkan bahwa alat yang baik bagi pendidikan bukan hukuman tetapi ganjaran. Yang selanjutnya, penemuan kebenaran secara wahyu. Kebenaran yang didasari kepada wahyu merupakan kebenaran mutlak jika wahyu datang dari Allah melalui Rasul dan Nabi. Kebenaran yang diterima sebagai wahyu bukanlah disebabkan oleh hasil usaha penalaran manusia secara aktif. Wahyu diturunkan Allah kepada Rasul dan Nabi, tetapi kebenaran yang dibawakan melalui wahyu merupakan kebenaran yang asasi. Selanjutnya, penemuan kebenaran secara intuitif. Kebenaran dapat juga diperoleh berdasarkan intuisi. Kebenaran dengan intuisi diperoleh secara tepat melalui proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir, ataupun melalui suatu renungan. Kebenaran yang diperoleh secara intuisi sukar dipercaya
karena kebenaran ini tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk memperolehnya. Selanjutnya, penemuan kebenaran melalui trial dan error. Bekerja secara trial dan error adalah melakukan sesuatu secara aktif dengan mengulang-ulang pekerjaan tersebut berkali-kali dengan menukar-nukar cara dan materi. Pengulangan tersebut tanpa dituntun oleh suatu petunjuk yang jelas sampai seseorang menemukan sesuatu. Penemuan dengan trial dan error memakan waktu yang lebih lama, memerlukan biaya yang tinggi, dan selalu dalam keadaan meraba-raba. Penemuan dengan cara trial dan error tidak dikategorikan sebagai penemuan ilmiah. Istilah trial dan error mula-mula hanya digunakan dalam ilmu kejiwaan, kemudian menyebar ke segala bidang ilmu. Selanjutnya, penemuan kebenaran melalui spekulasi. Penemuan kebenaran secara spekulasi sedikit lebih tinggi tarafnya dari penemuan secara trial dan error. Jika dalam penemuan secara trial dan error, peneliti tidak mempunyai panduan sama sekali, maka dalam penemuan secara spekulasi, seseorang dibimbing oleh suatu pertimbangan, walaupun pertimbangan tersebut kurang dipikirkan secara masak-masak, tetapi dikerjakan dengan suasana penuh resiko. Penemuan kebenaran secara spekulasi memerlukan pandangan yang tajam walaupun penuh spekulatif. Cara menemukan kebenaran dengan cara spekulasi juga dianggap penemuan kebenaran secara ilmiah. Selanjutnya, yang terakhir, penemuan kebenaran karena wibawa. Kebenaran ada kalanya diterima karena dipengaruhi oleh kewibawaan seseorang. Pendapat dari seorang ilmuwan yang berbobot tinggi atau ilmu yang mempunyai otorita dalam suatu bidang ilmu dan mempunyai banyak pengalaman sering diterima begitu saja tanpa perlu diuji kebenarannya terlebih dahulu. Kebenaran tersebut diterima karena wibawa saja. Ada kalanya kebenaran karena kewibawaan seseorang telah diuji, ternyata tidak benar sama sekali. Umumnya, kebenaran karena kewibawaan didasarkan pada logika saja. Kewibawaan seseorang, pemimpin politik dapat menghasilkan suatu kebenaran yang dianggap diterima oleh masyarakat. Kebenaran karena wibawa dianggap suatu kebenaran yang diperoleh tanpa prosedur ilmiah. Sekian penjelasan dari materi yang telah saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kurang kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.